sangat berarti kita harus memberikan damai ke tangan sesama. Bagaimana kita melakukan ini? Bersalaman dengan satu sama lain dan bilang, saya percaya saya memberikan kedamaian kepada orang satu sama lain. Saya melihat beberapa dari kalian kita bersalaman dengan orang yang duduk di samping kita. Mari kita bersalaman dengan orang yang duduk lumayan jauh, di depan, di belakang, sebelah dari orang yang di sebelah kita. Mari kita bersalaman. Mari kita memberikan damai memberikan damai di tangan orang lain. Sejak COVID-19 sudah menjadi susah di orang-orang, jadi kita tidak kita membatasi kontak fisik, tapi kita mengekspresikan kasih, dan kasih yang besar ini bisa membuat hal-hal yang besar. Sekarang karena kita sudah mengekspresikan kasih, kita akan melakukan lagi setelah khotbah, saat fellowship. Mari kita lihat ayat pembacaan kita. Ayat pembacaan kita adalah sebenarnya 1-13, tapi kita hanya baca 1-6. Kita akan mempelajari 2 hal yang Yesus lakukan. Di sini kita belajar prinsip sederhana dalam mengikuti Yesus sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, dan sebagai murid-murid Yesus. Hari ini, Yesus pergi ke kampung halamannya kembali. Ini bukan yang pertama kali di kitab Markus. Judul pada hari ini adalah, apakah Anda benar-benar mengenal Dia? Di kitab Markus. Kita sudah ada di pasal 6, tapi ini bukan pertama kalinya Yesus pergi ke kampung halamannya. Kita tidak mempelajarinya hari ini, tapi di Markus pasal 3, Yesus juga pergi ke kampung halamannya. Dan ia memilih murid-muridnya. Tapi saat dia pergi ke sana, dia tidak disambut oleh orang-orang di kampung halamannya, tapi ia malah dituduh kerasukan setan. Jadi Yesus harus meninggalkan mereka, dan bahkan keluarganya pun tidak percaya sama Yesus sendiri. Setelah itu, Yesus memilih murid-muridnya, dan setelah itu, sekarang Yesus pergi kembali ke kampung halamannya. Jika kamu adalah Yesus, apakah kamu akan membawa murid-muridmu buat kembali ke kampung halaman? Murid-murid yang merespekmu dan murid-murid yang belajar darimu. Kemarin kan pengalamannya buruk kan? Jadi apakah kamu pikir ia akan diterima kedua kali ini? Ini akan jadi sangat memalukan jika tiba-tiba dituduh kerasukan setan dan dituduh yang lain. Jadi jika aku adalah Yesus, aku tidak akan membawa mereka kembali ke kampung halamanku. Jadi kenapa Yesus lakukan ini? Nomor 1, Yesus mengajar di kampung halamannya. Yesus membawa murid-murid ke kampung halamannya. Pada hari Sabat, ia pergi ke rumah ibadat dan ia mulai mengajar di sana. Mari kita pikirkan, mari kita lihat respons dari orang-orang di rumah ibadat. Respon yang pertama, hey, ajaran firman itu baik. Firman itu baik ternyata. Mereka tidak pernah mendengar ajaran seperti ini sebelumnya. Jadi mereka sangat takjub. Tapi setelah itu mereka langsung bertanya-tanya dan mereka tersindir. Jadi bagaimana bisa seperti ini? Mereka takjub, tapi kenapa mereka bisa tersindir dengan ajaran atau firman ini?
Mereka bertanya dari mana diperoleh semuanya itu. Dan mujizat-mujizat seperti ini, mereka tahu Yesus tidak dilatih secara formal, tidak pergi ke sekolah seperti sekolah teologi menjadi rabi. Jadi pertanyaan pertama, dari mana diperolehnya semua itu? Ajarannya baik, tapi dia tahu dari mana? Dia dapat dari mana? Yang kedua, berani-beraninya dia pergi ke rumah ibadat dan ia mengajar kita. Dia bahkan bukan rabi yang terlatih. Apakah kalian tidak akan tersindir jika tiba-tiba seseorang datang pada hari Minggu? Kamu tidak tahu itu siapa, mereka tidak punya training teologi, mereka bukan seorang misionari, bukan evangelis, bukan pastor, tapi tiba-tiba datang dan langsung berkhotbah. Mungkin kita bisa senang melihat itu, tapi setidaknya saya akan tersindir. Jadi ajaran firman yang menakjubkan yang Yesus ajarkan ini bukan mereka tidak peduli dengan ini. Mereka tidak sungguh-sungguh bertanya, siapakah orang ini? Siapakah orang ini? Sampai orang ini tidak punya pelatihan sekalipun, tapi bisa mengajar seperti ini. Jadi mereka lebih tertarik dengan aspek fisiknya. Yang ketiga adalah, bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria? Bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Apa yang mereka katakan di sini? Kita harus bisa melihat apa yang sedang terjadi di sini. Yesus mengajar firman secara spiritual. Kita tidak boleh salah mengartikan ini spiritual. Bukan tentang hantu atau spiritual, tapi spiritual ini artinya berhubungan dengan firman, karena Tuhan adalah firman dan Tuhan adalah roh. Jadi Tuhan memberikan roh ini yang adalah firman ini. Mereka menerima firman ini dan harusnya respon mereka merespon dengan spiritually, dengan memahami secara spiritual. Mereka bilang wow, tapi mereka langsung balik ke aspek harfiahnya. Mengidentifikasi Yesus ini siapa dengan konsep mereka sendiri. Jadi mereka bilang, bukankah ini anak tukang kayu? Bukankah ini tukang kayu? Apa artinya di sini? Ia miskin. Aku tahu ayahnya adalah tukang kayu. Aku tahu keluarga mereka. Lalu dibilang anak Maria. Biasanya siapa representatif dari sebuah keluarga? Ayahnya. Jadi harusnya mereka bilang anak Yusuf di kultur mereka. Bukankah itu anak Yusuf? Karena ini adalah keluarga Yusuf. Bahkan jika Yusuf itu sudah mati, tetap disebut keluarga Yusuf. Tapi apa maksud mereka saat mereka bilang apakah itu anak Maria? Bukankah ini anak Maria? Ketika mereka mengidentifikasi Yesus dengan nama ibunya, mereka menyindir bahwa ada alasan mengapa ia tidak dapat dikenal sebagai anak Yusuf. Ada alasan kenapa tidak disebut sebagai anak Yusuf. Dan mereka mendasari ini pada, hey, aku tahu saat dia dari bayi dan ada rumor-rumor bahwa itu bukan anaknya Yusuf. Ibunya
hamil saat mereka masih bertunangan. Jadi dikatakan bahwa Yesus ini adalah anak haram. Hei, aku tahu dia, aku tahu keluarganya, aku tahu saudara-saudaranya. Aku baru melihat mereka, aku baru ketemu mereka. Markus 6 ayat 4-5, Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Kenapa ia tidak bisa melakukan mujizat? Kenapa ia tidak bisa melakukan mujizat di sini? Mengapa? Karena mereka tidak percaya. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, Yesus bertanya-tanya. Yesus heran atas kepercayaan mereka. Ada dua kali keheranan. Yang pertama, mereka heran atas saat mereka mendengar firman. Dan yang kedua kali, Yesus heran kenapa mereka tidak percaya pada firman. Demikianlah mereka mengatakan bahwa mereka mengenal Yesus. Aku tahu keluarganya. Mereka tahu tentang Yesus. Mereka tahu hal-hal fisik tentang Yesus, hal-hal harafiah tentang Yesus. Mereka punya pengetahuan tentang Yesus. Dan karena pengetahuan itu, karena mereka pikir mereka tahu Yesus, ini menghalangi mereka untuk benar-benar mengenal siapa Yesus itu. Ini juga hal yang kadang-kadang bisa kita lakukan. Apakah kamu tahu Yesus? Judulnya adalah, apakah kamu sungguh-sungguh mengenal Yesus? Kita bilang kita tahu Yesus. Kita kenal Yesus. Saya sudah menjadi orang Kristen selama berapa tahun. Saya sudah mengajar pelajaran Alkitab selama berapa tahun. Bukan baca doang, tapi saya sudah mengajar. Kita mungkin berpikir bahwa kita mengenal Yesus. Tapi jika kita tidak hati-hati, pengenalan akan Yesus ini bisa menghalangi kita. Bisa menjadi penghalang yang membuat kita tidak bisa mengenal Yesus lagi. Kita tidak bisa belajar lagi. Tapi Yohanes pasal 17 ayat 3 berkata, inilah hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu adalah yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal itu adalah mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Pengetahuan yang Tuhan inginkan untuk kita punya ini adalah persekutuan dan hubungan yang rohani, bukan pengetahuan. Bukan pengetahuan yang orang-orang dari kampung halaman Yesus punya. Yang menghalangi mereka untuk melihat dan memahami Yesus dengan benar. Saya bertanya kepada kalian, apakah kalian mengenal Yesus? Wow. Apakah kamu tidak mau menggerakkan kepalamu? Jangan gerak. Apakah kamu mengenal Yesus? Kamu berpikir pendeta ini ingin ngetrik kita, jangan jawab. Apakah kita mengenal Yesus? Iya, kita mengenal Yesus. Hal pertama yang kita harus tanya, apakah kita tahu tentang Yesus? Apakah kita tahu Yesus? Apakah kita tahu Yesus sampai ke titik mendapat hidup kekal? Jika tidak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus mengenal Yesus. Kita harus terus untuk berjuang agar kita bisa mengenal Yesus. Bukan hanya tentang Yesus. Apa perbedaannya di sini? Saya tahu tentang Yesus dibandingkan saya tahu Yesus. Saya tahu tentang Allah Bapa dibandingkan saya kenal Bapa saya. Apa perbedaannya? Ini adalah hubungannya. Tahu tentang seseorang, mengenal orang adalah saya kenal orang itu dan orang itu kenal saya. Jika saya hanya tahu tentang dia,
Saya mungkin tahu, tapi orang itu tidak tahu saya. Mungkin saya tahu artis ini yang bintang film ini. Saya tahu tentang mereka, tapi mereka tidak tahu saya. Saya tidak tahu secara personal. Jadi bagaimana cara kita mengenal Yesus? Bagaimana cara kita mengenal Allah? Markus 6 ayat 6. Yesus heran atas ketidakpercayaan mereka. Kita harus percaya sampai iman kita itu menjadi hidup kekal. Jika itu hanya sebuah pengetahuan, maka ini akan menjadi penghalang yang besar, kegelapan yang berat. Kepala kita menjadi besar dan akan jadi berat dan akan jatuh. Hanya kepala kita doang. Informasi pengetahuan ini harus menjadi iman dan hidup kekal. 1 Petrus pasal 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Pengetahuan menjadi iman, iman menjadi hidup kekal. Kedua murid yang pergi ke Emmaus setelah Yesus disalibkan, mereka sudah kehilangan imannya. Mereka disebut murid-murid Yesus karena mereka kenal Yesus, mereka belajar dari Yesus. Tapi saat mereka melihat Yesus disalibkan, mereka melihat guru besar mereka yang mereka panggil Mesias, yang harusnya menjadi raja, tiba-tiba dia mati, tidak tertolong. Bahkan iman mereka menyerah. Mereka kembali ke masa lalu mereka kembali ke rumah mereka untuk melakukan hal yang mereka dulu lakukan di masa lalu. Dan di tengah jalan mereka bertemu orang ini. Dan itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Tapi karena mereka tidak mengenal Yesus secara spiritual, mereka tidak bisa mengenal Yesus setelah Yesus bangkit. Dan mereka ngobrol dengan Yesus dan Yesus mulai menjelaskan. Mari kita lihat apa yang Yesus jelaskan. Lukas pasal 24 ayat 26 dan 27. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan, Yesus menjelaskan kenapa Yesus harus mati. Karena kematian dari Mesias ini, mereka kehilangan imannya dan mereka balik ke masa lalu mereka. Seringkali kita juga melakukan hal ini, kita kembali ke dosa-dosa di masa lalu kita. Saat satu hal ini tentang Yesus tidak terselesaikan. Yesus menjelaskan kenapa Yesus harus mati. Ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka pikir mereka sudah mempelajari ini, mereka pikir mereka sudah tahu hal ini. Tapi Yesus menjelaskan ulang dari Kejadian, 5 kitab yang Musa tulis, Yesus jelaskan kembali. Berkali-kali, setiap kali saya menjelaskan ini, saya merasa seperti apa yang kita belajar di sejarah penebusan dari awal tentang apa? Ia menjelaskan apa yang tertulis tentang dia di seluruh kitab suci, tentang Yesus. Di semua kitab dari kitab Musa. Mari kita loncat ke 30-33, ayat 30-33. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kita bisa baca selanjutnya, mereka bersaksi tentang
Yesus. Mereka menjadi saksi. Ada 2 orang, jadi kita bisa bilang menjadi 2 saksi. Apa yang terjadi? Mereka pikir mereka kenal Yesus, mereka pikir mereka kenal firman, tapi mereka sadar bahwa mereka tidak kenal. Jadi Yesus ajarkan ulang seluruh kitab suci dan membuat mereka bisa melihat Yesus di kitab suci. Dan apa gejala, apa respon mereka? Mata mereka terbuka. Jika kita kenal Yesus, jika kita kenal Allah, apa yang terjadi? Apa hal pertama yang terjadi? Mata kita terbuka. Hal kedua? Hati kita berkobar-kobar. Apakah hatimu berkobar-kobar saat kita mendengar firman? Di sini dibilang saat Yesus mengajarkan firman. Apakah hati kita berkobar-kobar? Bukan karena kita salah makan, hati kita sakit. Hati kita berkobar-kobar sampai mereka tidak bisa diam. Reaksi ketiga adalah mereka harus pergi. Mereka baru balik dari Yerusalem dan mereka bisa bilang, kita sudah makan malam dan karena sudah gelap, mari kita tidur dulu malam ini, lalu kita baru pergi ke Yerusalem balik di pagi hari. Mereka bisa bilang seperti itu, tapi tidak. Badan mereka langsung beraksi, mereka langsung pergi ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Dan inilah gejala, mungkin saya bisa bilang gejala, reaksi, respons dari orang yang mengenal Dia. Mata kita terbuka, hati kita berkobar-kobar, dan kita harus pergi. Kita harus pergi menurut kehendak Bapa. Kapan? Besok? Sekarang? Inilah pekerjaan kebangkitan yang sesungguhnya. Kita membangkitkan iman kita. Semoga kita juga bisa tidak hanya bersandarkan pada apa yang kita pikir kita tahu, tapi kita bisa kembali lagi datang kepada Yesus dan belajar lagi. Sampai ke titik di mana mata kita terbuka, hati kita berkobar-kobar dan badan kita bergerak dan kita memiliki hidup kekal di dalam diri kita. Meskipun gereja itu besar, tapi jika mayoritasnya mereka berpikir mereka sudah mengenal Yesus, maka gereja itu sedang tertidur. Tetapi jika gereja itu kecil, tapi mayoritas anggotanya bersemangat untuk lebih mengenal Yesus, maka gereja itu hidup. Dan ini adalah Gereja Sion. Saya berdoa agar Gereja Sion adalah gereja yang bersemangat untuk mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Hal kedua yang Yesus lakukan adalah Yesus mengutus para murid. Markus pasal 6 ayat 7, Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi ini akan menjadi sangat hebat kan jika orang-orang bisa menyambut Yesus dengan baik dan memberikan meja kepada Yesus, maka murid-murid akan sangat bersemangat untuk bekerja untuk Yesus. Tapi murid-murid juga menyadari betapa tidak diterimanya Yesus di sini. Dan Yesus sekarang mengutus mereka untuk membawakan firman. Apakah kamu pikir mereka akan bersemangat? Jika kamu malu akan gerejamu, jika kamu malu akan situasimu, apakah kamu bisa bilang, "Hai, ayo datang ke penginjilku"? Ia selalu ditolak. Tapi Yesus mengajarkan mereka bahwa mengikuti Yesus ini tidak selalu gampang, tidak selalu berbunga-bunga pakai
red carpet, tapi akan ada perlakuan buruk, akan ada tidak diterima, kalian akan merasa dianiaya, ditolak, bukan hanya oleh orang-orang yang tidak kalian kenal, tapi oleh orang-orang sebangsa kita juga. Apakah kamu masih siap untuk menjadi murid-muridku, untuk mengikutiku? Lalu Yesus mengutus mereka keluar berpasangan. Dua, ini adalah jumlah atau lambang dari kesaksian atau saksi menurut hukum Taurat. Dan di kitab Wahyu juga, gereja yang memproklamasikan firman dilambangkan sebagai dua saksi. Dua saksi ini adalah satu Yesus dan satu Allah Bapa di sorga. Jadi kita menjadi dua. Yesus mengajarkan mereka pentingnya berpasangan ini. Mana yang lebih mudah bagi Anda? Apakah bekerja sendiri atau melakukan sesuatu dengan pasangan? Di kasus kalian. Jika kita memikirkan hal ini, mereka tidak terlalu bersemangat sekarang kan. Dan Yesus berkata, aku akan mengutus kalian berdua-dua. Pikirkan diri kita sendiri, jika kita sudah selesai ibadah, lalu saya kirim kalian berdua-dua. Hal apa yang pertama kali kalian pikirkan? Apa? Kenapa seperti ini? Berdua-dua. Apa yang kamu pikirkan? Ayo. Kamu tidak merespon saya, kamu tidak menjawab. Pertanyaannya, apa yang lebih mudah bagi kamu? Bekerja sendiri atau melakukan sesuatu dengan pasangan? Apakah kamu bilang dengan pasangan, wow, sangat gerejawi sekali. Biasanya, maaf, saya tidak terlalu suci, tapi terkadang saya berpikir lebih gampang untuk melakukan hal-hal sendiri. Atau kalau aku harus bekerja dengan orang pasangan, mari kita jujur, kita suka berpikir kita harusnya berpikir aku harus menjadi pasangan yang baik, tapi kita selalu berpikir kita harus mencari pasangan yang baik. Yesus tidak berkata siapa yang favoritmu. Setidaknya di pengalaman saya tidak seperti itu. Yesus pasti bilang kamu berdua, kami berdua, kamu berdua. Tidak bisa pilih pasangan. Yesus yang pasangkan. Apakah kamu bahagia dengan pasanganmu? Probabilitas dan statistiknya, tidak terlalu banyak orang yang kita suka yang bisa menjadi pasangan. Kita punya standar yang sangat tinggi. Inikah kenapa kadang jika dipasangkan kita tidak suka karena level kita terlalu tinggi. Tanya mereka apakah mereka suka kita sebagai pasangan. Terutama di gereja, kita mau melayani. Tapi selalu setiap kali kita mau melayani, ada orang yang aku tidak suka. Ini membuat aku tidak mau ikut pelayanan ini. Tapi Tuhan ingin umatnya dan para pengikutnya untuk bisa belajar bekerja sama. Ini langkah pertama dalam mengasihi sesama kita. Kita ditugaskan untuk menyebarkan firman dan tujuannya adalah untuk mengasihi sesama kita. Jika kita keluar
memasang banner charity, kita mengasihi kalian, tapi di dalam gereja kita bertengkar satu sama lain. Yesus mengajarkan mereka saat mereka keluar berdua-dua, belajarlah untuk menghargai sesama, belajarlah untuk mengasihi sesama. Ini membutuhkan pengorbanan pengorbanan diri. Kita harus mati secara rohani ya. Menghormati bahkan mereka yang tidak sependapat dengan mereka. Mengasihi sesama dan bahkan belajar dari satu sama lain. Ini pelajaran pertama. Kecuali kita mempelajari ini terlebih dahulu, kita tidak bisa mengatakan bahwa kita adalah para pengikut yang siap untuk memberitakan kerajaan Allah. Saat kita mengajari anak-anak TK, dan saya bisa bilang ini karena saya dulu Sunday school teacher, guru Sunday school di TK. Apakah kamu tahu dulu saya ngajar di TK? Saat kamu mengajar anak-anak TK, apakah kamu tahu komplain dari anak-anak? Guru, apa yang mereka bilang? Dia pukul aku. Guru, dia tidak berkelakuan baik kepadaku. Guru, ini tidak adil. Iya kan? Lalu setelah beberapa tahun saya menjadi pendeta. Apakah kamu tahu apa yang dikomplainkan? Pendeta, orang itu tidak baik kepadaku. Memang banyak kasusnya, tapi intinya sebenarnya cuma satu. Orang itu menyindir aku, orang itu berkata jelek kepadaku, orang itu memukul aku. Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid? Yesus berkata, jika kamu mau menjadi murid-murid, kamu harus belajar mengasihi satu sama lain. Kamu harus belajar bekerja sama dengan satu sama lain. Gereja itu bukan sebuah tempat di mana kita hanya menyeleksi beberapa orang yang bisa bekerja, yang bisa cepat-cepat efisien selesain pekerjaannya. Ini bukan sebuah tempat yang efisiensinya tinggi. Emang itu akan bagus menurut pemahaman kita untuk memilih hanya orang-orang terkualifikasi yang bekerja lalu menyelesaikan pekerjaan itu. Tidak. Bapak mau semuanya, orang yang terkualifikasi, orang yang tidak kualifikasi. Dan di tengah-tengah itu, ia ingin kita belajar untuk belajar satu sama lain. Bahkan tidak terlalu efisien. Kadang-kadang memang lama karena tujuan Tuhan itu adalah membuat murid-murid. Yesus tidak berfokus kepada orang-orang yang ingin diselamatkan. Memang pasti Yesus mau mereka diselamatkan, tapi ini tentang murid-muridnya yang keluar menginjil. Bapa memberikan kita tanggung jawab di gereja agar Tuhan bisa melatih kita. Tapi itulah tujuan Tuhan. Kita tidak bisa meng-apply korporasi. Tidak seperti itu di gereja. Jika kita melakukan itu, maka itu akan menjadi susah untuk satu sama lain. Hal kedua yang Yesus berikan, Yesus memberikan mereka otoritas atas roh-roh jahat. Apa otoritas ini? Dari semua otoritas, apa yang Yesus berikan? Otoritas atas roh-roh jahat. Apa otoritas yang Yesus berikan kepada kita?
Apakah kamu percaya kepada Yesus? Apakah kamu pengikutnya? Saya percaya Yesus juga memberikan otoritas atas roh jahat juga kepada Anda. Kita telah menemukan 2 kejadian di Injil Markus di mana Yesus mengusir roh jahat. Nah, di sini apakah roh-roh jahat ini? Ini adalah pekerja. Ini tuh bukan roh-roh jahat. Roh jahat itu adalah pekerjaan rohani setan yang mencegah dan menghalangi kita untuk percaya kepada Tuhan dengan benar dan dengan sungguh-sungguh. Jadi ini ada di mana-mana, di hidup kita di mana-mana setiap harinya. Yesus telah memberikan kepada kita yang adalah pengikutnya otoritas atas roh-roh jahat ini. Hal-hal yang menghalangi kita percaya, hal-hal yang menghalangi kita melayani dengan benar. Kita bisa memenangi peperangan kita jika kita tahu siapa musuh kita. Kamu sudah pernah dengar perang Amerika dan Vietnam? Saya bertanya, apakah Amerika menang? Mereka mungkin tidak mau menerima ini, tapi mereka kalah. Dan orang-orang yang kembali, mereka beritahu alasannya. Dan alasannya adalah mereka tidak tahu kenapa mereka perang. Sedangkan orang Vietnam, mereka tahu kenapa mereka berperang. Mereka punya motivasi. Mereka tahu kenapa mereka berperang. Mereka berperang, strategi mereka adalah untuk merebut hati rakyat mereka. Saya tidak bilang siapa yang bagus, siapa yang tidak baik. Saya hanya bilang di perang ini, para militer Amerika, mereka hanya berperang. Mereka berperang karena mereka disuruh berperang, tapi mereka tidak tahu kenapa mereka berperang. Jadi apa tujuan kita berperang melawan setan? Apakah kita tahu atau apakah kita cuman karena disuruh saja, karena kita dilatih untuk berperang? Alasan kedua adalah mereka tidak tahu musuh mereka siapa. Orang-orang Vietnam, mereka bersembunyi di antara warga-warga sipil. Jadi tiba-tiba mereka walaupun mengenakan pakaian sipil, mereka tiba-tiba punya senjata. Lalu bahkan ada anak-anak kecil yang datang melemparkan bom. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana musuhnya. Bagaimana dengan kita? Setan sedang memperangi kita setiap harinya di segala aspek hidup kita. Dan kadang susah untuk kita melihat di mana setan dan bagaimana dia sedang memperangi kita. Inilah alasan kenapa Tuhan harus membuka mata kita. Dan kita harus percaya dan kita harus sadar bahwa Tuhan sudah memberikan kita senjata, yaitu otoritas atas roh-roh jahat. Semoga kita bisa menggunakan otoritas ini untuk melawan roh-roh jahat di hidup kita. Hal-hal yang mengganggu kita di hati kita. Satan sedang berusaha untuk merasuki, menipu keluarga kita, gereja kita, masyarakat, kehidupan kita. Bagaimana kita tahu siapa musuh kita? Bagaimana kita mengalahkannya? Kita tidak tahu, kita tidak bisa. Inilah kenapa kita harus tunduk dan kita harus berdoa. Inilah kenapa kita butuh bantuan Tuhan. Kita harus panggil Tuhan dan bilang, Tuhan, saya butuh bantuanmu, saya butuh bantuan militer, saya butuh engkau, saya butuh bommu. Maka kita harus berdoa. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Semoga gereja Sion kita bisa menghidupi kehidupan murid-murid Yesus
Hidup apa itu? Hidup yang memiliki otoritas atas roh-roh jahat. Di hari-hari kehidupan kita bisa pergi dan kita bisa mendapatkan kemenangan. Ya, ini adalah perintah dari Yesus. Bagaimanapun setan sedang memerangi kita, berdoalah dan bilang, "Bapa, aku butuh bantuanmu." Murid-murid ini takjub. Roro jahat bisa dikeluarkan. Mari semoga kita bisa juga datang kepada Yesus setelah kita mengusir setan. Inilah kehidupan sejati dari pengikut Yesus. Matius pasal 5 ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kita harus datang kepada Yesus dan berdoa dan kita akan dihibur. Masalah dengan anak-anak, kekhawatiran untuk pasangan, masalah di tempat kerja, kesulitan di gereja, pekerjaan misionaris, pekerjaan fisik kita, semua ini. Ingatlah bahwa Allah telah memberikan otoritas untuk kita. Apakah kamu percaya? Jika kamu percaya, tolong bilang amin. Semoga Tuhan bisa memberikan otoritas ini. Mari kita kembali dengan kemenangan. Yang terakhir, ia berkata, jangan membawa apa-apa untuk perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Hanya memakai sandal. Jangan memakai 2 baju. Mari kita pergi ke Israel, mari kita pergi ke Eropa. Tapi jangan bawa roti, jangan bawa uang, jangan bawa baju, tidak akan ada yang pergi. Ini mengingatkan kita kepada Exodus. Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Tongkat ini melambangkan Yesus Kristus. Yesus mengajarkan kita untuk bersandar hanya pada Yesus. Selama 40 tahun kamu hanya berpegang teguh pada Yesus. Mereka tidak punya air, mereka tidak ada makanan, mereka tidak punya apapun yang bisa mereka tidak punya ketergantungan lain selain Tuhan. Apakah kamu bisa bersandar hanya pada Tuhan? Ia berkata, masuk dan jangan pergi kemana-mana lagi. Tinggal di situ. Apapun kota atau desa yang kamu masuki, carilah siapa yang layak di sana. Matius pasal 10 ayat 11, apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Ada waktu di mana saya dikirim ke tempat lain sebelum saya ke Singapura untuk mengajar Bible study dan melakukan hal-hal lain. Dan selalu saja ada satu keluarga yang saya tinggal bersama mereka. Dan saya tidak terlalu nyaman dengan hal itu karena setiap kali saya lakukan itu, mereka suka komplain dan hal-hal yang mereka katakan, mereka bicarakan secara personal, saya merasa tidak terlalu nyaman. Jadi saya bilang, apakah saya bisa pergi ke rumah lain atau di hotel saja? Tapi dibilang, jangan pergi kemana-mana. Lakukanlah pekerjaan Tuhan di situ. Saya tidak tahu dulu. Saya dulu tidak tahu bahwa ia melihat dari ayat ini. Yesus berkata,
Janganlah kemana-mana. Tuhan berkata, jangan berkeliling-keliling mencari kondisi yang lebih baik atau yang kamu sukai. Tapi tinggallah di sana untuk kerajaan Allah, dan jika mereka tidak menerima firman itu, maka keluarlah. Jika zaman dulu jika mereka keluar dari rumah, mereka akan membersihkan kaki mereka. Debu ini membersihkan debu dari kaki mereka. Debu ini sering digunakan sebagai simbol kehancuran dan penghakiman. Jadi debu ini adalah kita tanpa roh Allah. Jadi saat dia bilang pergilah, di bahasa Inggris artinya dust off. Jika mereka tidak menerima firman Tuhan, maka tidak ada bedanya dengan orang kafir. Karena firman Tuhan ini adalah roh kebenaran. Dan jika mereka menolak, maka mereka hanyalah debu. Jadi saat Yesus mengirim murid-murid, siapa yang paling penting di pikiran Yesus? Mereka keluar melakukan hal-hal Yesus, tapi sebenarnya yang Yesus lakukan ini adalah mereka sedang mengajar, sedang melatih murid-murid. Kita semua punya tempat kita melayani. Output dari pekerjaan kita itu memang baik, itu penting. Tapi tujuan Tuhan ini adalah untuk melatih kita, di mana kita sedang melayani. Kenapa kita punya masalah dengan orang-orang saat kita melayani? Karena Tuhan yang letakkan kamu di sana. Jadi kamu salahkan Tuhan saja, jangan salahkan mereka. Tuhan yang taruh kamu di situ. Mari kita pikirkan orang yang kita tidak suka bekerja dengan mereka. Jika tidak ada, pikirkan saya saja. Percaya bahwa Tuhan taruh orang itu di hidupmu karena kamu butuh orang itu untuk pergi ke sorga. Jadi setiap kali kita lihat orang itu, bilang terima kasih. Terima kasih telah mengirim aku ke surga. Kesimpulan, jadi apa yang sudah kita bicarakan, apa itu menjadi murid-murid yang sejati? Memiliki kehidupan rohani, kehidupan iman yang sejati. Lebih mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kita harus menyingkirkan pikiran saya sudah kenal Yesus, tapi kita harus terus mengenal Yesus. Yang kedua, belajar untuk mengasihi sesama. Belajar dari mereka. Yang ketiga, lawanlah roh-roh jahat di hidup kita. Gunakanlah otoritas yang Yesus telah berikan kepada kita. Mari kita menang akan pertarungan. Dan yang terakhir, hanyalah bersandar pada Yesus. Kita kenal Yesus bukan hanya dengan mendengar firman, bukan hanya dari Bible study, tapi apa yang kita harus lakukan? Kita harus melayani Yesus. Kita harus keluar seperti murid-murid. Kita harus diutus keluar. Kita harus diberikan pekerjaan. Kita tidak bisa hanya duduk dan belajar dan bilang, saya percaya kepada Tuhan. Karena hanya dengan melayani kita bisa tahu siapa Tuhan sebenarnya. Kita benar-benar bisa belajar dan bisa menjadi murid-murid. Jadi saya ingin memberikan semangat kepada kalian semua. Jika kamu mau tahu siapa itu Tuhan,
Mari kita melayani di gereja. Walaupun kita suka orang-orang atau tidak, tujuannya adalah kita mengenal dia. Jika kita tidak mengenal dia, kita tidak bisa. Jika kita tidak melayani, kita tidak bisa mengenal dia. Kadang kita tersakiti, kadang kita menyakiti orang lain, walaupun kita tidak sadari. Tapi mari kita berkembang dari sini. Hanya orang-orang yang ikut dalam pembangunan Bahtera di keluarga Nuh, itu mereka bisa tinggal di tingkat ketiga dari Bahtera. Hanya mereka yang membantu pembangunan Bahtera bisa berada di tingkat ketiga selama air bah. Rasul Paulus berkata, hanya orang-orang yang membantu pembangunan kerajaan Allah bisa masuk ke tingkat 3 ini. Apakah kita sudah menjadi murid-murid Tuhan? Dalam iman, tidak ada konsep yang hanya percaya, tapi tidak ngapa-ngapain. Mari kita merasakan otoritas Tuhan, otoritas Yesus di hidup kita. Saya berdoa agar minggu depan kita bisa datang kembali ke Tuhan dan kita bisa bilang, saya sudah mengalami roh-roh jahat yang terusir dari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami bersyukur karena telah mengumpulkan kami di sini. Kami yang mengasihimu dan ingin mengenalmu lebih dalam. Orang-orang yang melayani, mereka percaya dan Bapa tolong bantu mereka agar mereka bisa merasakan kuasa-Mu di hidup mereka. Bantu mereka agar mereka bisa merasakan bantuan dari tangan-Mu, dan biarlah mereka bisa merasakan kemenangan, biarlah mereka bisa merasakan kemenangan di minggu ini, Bapa. Dan selagi mereka berdoa dan mereka bekerja di dunia ini, berkembang dalam iman, Bapa tolong biarlah mereka mendapat pertolongan-Mu dan mendapat kuasa dari firman-Mu. Dan terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan.